Tidak. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemberkatan pada pagi hari ini. Ibadah pemberkatan perkawinan kepada Saudara Dr. Glendy, spesialis bedah, dengan Saudari Dr. Nancy Pongsi Bidal, spesialis anak. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam prosesi pengantin orang tua dan saudara, baik saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, prosesi pengantin memasuki ruang ibadah bersama orang tua dan saudara. Ketiga, ibadah pemberkatan. Keempat, ucapan terima kasih. Kelima, doa syukur. Keenam, foto pengantin dan pelayan firman. Foto pengantin dan majelis, dan foto pengantin bersama keluarga. Prosesi pengantin memasuki ruangan ibadah diiringi dengan instrumen. Saya jemput kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Dr. Glendi SPB dengan Saudari Dr. Nancy Pongsibidang SPA akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Keluarga dan kedua mempelai sidang jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Ya Tuhan, pada hari ini kita dengarkan litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan juga sekarang, dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Hadiri
tidak berdaya menentukan hidupnya. Tapi jika engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah kau kiranya memberikan berkatmu, agar dalam rumah tangganya namamu dipujinya. Mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi yang saya pilih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Andaikan aku lakukan yang mulia, lakukanlah kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya telah pilih dari Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Nats kita sebentar ayat 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dimuliakanlah Engkau atas penciptaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah sejarah kehidupan kami manusia.
Hari ini Dr. Glendi dan Dr. Nancy Pongsi Bidang bersama dengan keluarga besar jemaat Tuhan ada di pelataranmu. Mereka datang membawa kerinduan dalam rumah tangga yang akan dibentuk hari ini. Lewat berkat-Mu, mereka merindukan Tuhan memimpin sampai kepada kesudahan dalam menjalani hidup di dunia ini. Kami rindu untuk menerima kabar baik melalui firman-Mu yang akan menjadi dasar perkawinan saudara terkasih kami Dr. Glendi dan Dr. Nancy hari ini. Mari Roh Kudus baharui batin kami untuk menerima firman-Mu menjadi berita yang baik, untuk menuntun keluarga yang akan terbentuk hari ini, bahkan kami sekalian dalam menjalani tantangan zaman. Kami boleh kuat, teguh, bahkan percaya janji-Mu akan terpenuhi dalam waktu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Jauhkanlah persekutuan ini dari gangguan kuasa gelap. Kiranya kami boleh menikmati sukacita pemberkatan perkawinan saudara Dr. Glendi dan Dr. Nancy ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Ampunkan dosa kami di dalam Kristus firman yang hidup. Tuhan, berfirmanlah. Amin. Dengarkan firman Tuhan yang telah saya sediakan dari Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambahkan saja kurban bakaranmu pada kurban sembelihanmu dan lahaplah dagingnya. Sungguh, aku tidak berbicara atau memberi perintah kepada nenek moyangmu tentang kurban bakaran dan kurban sembelihan ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Hanya inilah yang kuperintah, saya ulangi. Hanya inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan atau mengarahkan telinganya, melainkan mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, aku mengutus kepadamu para nabi, hamba-hambaku, hari demi hari, terus menerus. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan aku atau mengarahkan telinganya. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau menyampaikan kepada mereka semua perkataan ini, mereka tidak akan mendengarkanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawabmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan tidak mau menerima ajarannya. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah terhapus dari mulut mereka. Saya kembali baca ayat 23 yang akan menjadi nats perenungan kita dalam pemberkatan perkawinan Dr. Glendi dan Nancy hari ini. Firman Tuhan. Hanya inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan aku akan menjadi, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, shalom. Kita bersyukur hari ini karena kita kembali menyaksikan langsung bagaimana Tuhan mencipta dalam hidup ini. Jadi penciptaan Tuhan itu tidak hanya berkisar kitab Kejadian, tapi sampai hari ini melalui perkawinan. Jelas Tuhan mencipta. Dan dari nats perenungan kita dari ayat 23 Yeremia pasal 7 ini, saya mencoba dalam sebuah kalimat. Dengarkanlah suaraku supaya kamu berbahagia. Saudara-saudara,
Pada saat mana dalam hidup ini kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan? Pada saat kita diarahkan untuk melakukan yang benar. Banyak orang sudah cemberut mukanya kalau kita arahkan untuk yang benar. Padahal jelas melalui tema ini, dengarkanlah suaraku supaya kamu berbahagia. Soal kebahagiaan yang selalu kita rindukan dapat kita nikmati kalau kita mendengar suara Tuhan. Bukan suara orang yang punya jabatan tinggi, tetapi suara Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa perkawinan adalah peristiwa yang kudus dan penuh sukacita. Ada kebahagiaan. Karena itu saudara Dr. Glendy dan saudara Dr. Nancy, hari ini di sini kalian ada di hadapan Allah. Ingat, bukan hanya untuk saling mengikat janji, tetapi juga untuk mengundang Tuhan supaya tinggal dan memimpin saudara dalam rumah tangga yang mulai dibangun hari ini. Walaupun banyak orang memahami seperti ini bahwa yang terpenting dalam perkawinan adalah pesta yang meriah, janji yang romantis, atau cukup dengan restu keluarga. Kalau ada keluarga kita menikah, ya kita fokus untuk perkawinan karena kita berharap dengan restu kita itu akan membawa kebahagiaan. Saya pikir itu semua baik. Itu semua kita butuhkan untuk menjalani rumah tangga. Namun, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya hari ini? Tuhan mau katakan kepada kita. Perkawinan bukan terutama ditentukan oleh yang kelihatan, bentuk luarnya saja. Melainkan yang terpenting adalah sikap hati yang taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks Yeremia 7 ini menjelaskan bahwa umat Israel rajin beribadah, mempersembahkan korban, tetapi hidup mereka jauh dari ketaatan pada suara Tuhan. Ibadah mereka hanya rutinitas lahiriah, sementara hubungan dengan Tuhan rusak. Indikasinya adalah bagaimana dia memperlakukan sesamanya, teman kerjanya. Di ayat 21 sampai 22 bacaan kita, Tuhan berkata dengan nada tegas bahwa ia tidak menolak korban. Katakanlah persembahan itu penting. Kalau rumah tangga kita diberkati harus bawa persembahan, ada kotak persembahan. Tetapi jauh lebih penting yang harus dinyatakan adalah kesetiaan. Dalam konteks perkawinan, upacara janji dan doa sangat penting. Tetapi yang sangat dan lebih penting lagi adalah apakah yang Tuhan kehendaki dalam perkawinan yang sedang kita doakan. Tentu yang Tuhan kehendaki bagaimana saling setia. Pertanyaan sekarang adalah apa yang harus dihidupi agar kita semua, terkhusus Dr. Glendy dan Dr. Nancy hari ini, memiliki kesetiaan. Apa yang harus dimiliki? Apa yang harus ada pada hidup kita, pada diri kita dalam menjalani hidup ini, terutama dalam menjalani rumah tangga. Ayat 23 jelas menjadi nats renungan kita. Dengarkanlah suaraku. Atau renungan kita di minggu ini dalam gereja atau raja sangat suka perintahnya. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ada relasi yang intim antara Allah dan manusia. Kalau kita mau berbahagia menjalani hidup ini, maka ketaatan penting untuk suara Tuhan, untuk perintah-perintahnya harus kita nyatakan setiap waktu. Nah, karena itu kalau kita perhatikan nats perenungan kita hari ini, maka sangat jelas ada beberapa poin, paling kurang 3 hal untuk bisa setia. Yang
mendengarkan firman Tuhan. Coba kita cek. Berapa lama setiap hari kita baca firman Tuhan? Dalam perkawinan artinya, kalau kita harus mendengarkan firman Tuhan, mau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup bersama, harus mendengarkan firman Tuhan. Artinya, mau tunduk pada kehendak Tuhan, bukan hanya keinginan pribadi. Itu yang dimaksud dengan mendengarkan. Harus mendengarkan firman Tuhan. Yang berikut, untuk bisa setia, hal kedua adalah harus menjadikan Allah sebagai yang utama. Kan banyak orang sekarang yang utama itu duit. Biar haknya orang bisa diambil karena memang dia cinta duit. Dia tidak pikir bahwa kalau saya ambil haknya orang mungkin bisa jadi bahaya bagi diri saya. Kalau saya makan mungkin bisa jadi penyakit. Orang tidak pikir seperti itu. Tapi orang pikir sekarang yang penting banyak duit, yang penting ada jabatan. Sekalipun ada orang kita korbankan untuk duduk di sebuah jabatan. Tapi ingat semua perbuatan jahat. Jelas sekali dalam konteks bacaan ini semua ada yang Tuhan akan berikan. Harus menjadikan Allah sebagai yang utama. Prioritas utama sebuah keluarga Kristen adalah menjadikan Allah di atas segala-galanya. Karena itu kita harus mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalu harus memencarkan hidup sebagai keluarga Kristen. Tidak hanya saat kita butuh pertolongan, bagi kita datang sama Tuhan. Tetapi saat kita naik tangga atau naik daun, kita harus melihat bahwa semua itu bisa kita capai. Karena Tuhan mengantar kita. Saudara-saudara, hal yang ketiga, kalau bisa setia satu sama lain sebagai suami istri, suami ke istri dan istri ke suami, dan suami istri ke Tuhan, maka kamu akan bahagia. Tujuan kesetiaan adalah supaya kita bahagia. Dan saya pikir semua orang mau bahagia. Ini yang sangat penting. Kita mau bahagia, masuk rumah tangga mau bahagia. Visi bersama adalah bahagia, tetapi harus ada misi yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Tidak secara sulap kita bisa bahagia, tapi harus ada proses. Saudara-saudara, dunia sering menganggap kebahagiaan datang dari kebebasan tanpa batas. Tetapi ternyata firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan itu lahir dari hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Coba kita tanya diri kita, Dr. Glendy dan Dr. Nancy, tanya dirimu, apakah hidupku selaras dengan kehendak Tuhan? Kebahagiaan bukan berarti bebas konflik, tetapi bahagia menjalani keluarga kalau kita mampu setia, saling mengampuni, dan berjalan bersama Tuhan di tengah segala musim kehidupan atau segala situasi hidup. Kedua mempelai yang terkasih, ingatlah bahwa ketidaksetiaan dapat merusak relasi. Jelas di ayat 24 sampai 28 bacaan kita. Jadi ada akibat yang fatal akan terjadi kalau kita tidak setia pada kehendak Tuhan. Orang tidak setia itu mengikuti kekerasan hatinya. Orang tidak setia itu berjalan menurut pikirannya saja atau maunya saja. Orang tidak setia itu tidak mau mendengarkan apapun yang disampaikan kepadanya, tidak. Malah kebaikan disampaikan kepada dia, mulutnya cemberut. Orang tidak setia itu akan tiba pada hubungan yang hancur. Hubungannya dengan Tuhan rusak. Yang pasti hubungannya dengan istri suami pasti rusak. Dan dalam rumah tangga itu tidak akan pernah ditemukan sebuah kebenaran dan keadilan. Jadi perkawinan yang dijalani pada kondisi-kondisi seperti itu hanya mengikuti ego, tidak menyukai perintah Tuhan, maka pelan tapi pasti di depan ada kehancuran.
peluncuran. Kedua mempelai, Dr. Glendy dan Dr. Nancy, seluruh keluarga jemaat Tuhan, suka atau tidak, perkawinan Kristen adalah perjalanan ketaatan bersama. Buku katekisasi belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, mengatakan bertumbuh bersama dalam kesetiaan,
Gak boleh saya pinjam headset lagi. Saudara Dr. Glendy, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, saudari Dr. Nancy Pongsibidang, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Dr. Glendy dan saudari Dr. Nancy Pongsibidang, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Berjabat tangan. Oke, pandangannya ke sini ya. Saudara Dr. Glendy, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Dr. Nancy Pongsibidang yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku saudara Dr. Glendy? Ya, saya mengaku bahwa saya, Glendy, akan mencintai Nancy dengan sepenuh hati saya hingga napas hidup terakhir saya. Saya akan menyayangi dia dan membawa dia dalam pernikahan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menolong. Tuhan menolong. Saudara-saudari Dr. Nancy Pongsibidang, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Dr. Glendy yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku saudara Dr. Nancy Pongsibidang? Ya, saya mengaku. Terima kasih, Tuhan menolong. Dan taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Silakan bertelut. Keluarga dan jemaat Tuhan, kedua belah pihak orang tua silakan berdiri. Dan kita menyanyikan Mazmur 134 bait yang ketiga. Kiranya
Kedua mempelai keluarga, jemaat Tuhan, di tangan saya ada 2 buah cincin. Pengantin akan saling memakaikan cincin ini, dan lihatlah bahwa cincin ini terbuat dari emas setelah mengalami proses di perapian. Dia menjadi murni. Seperti itu juga lah perjalanan rumah tangga kita. Selalu diproses oleh Tuhan dengan masalah dan pergumulan. Tetapi satu janji Tuhan ketika melihat cincin ini akan mengatakan bahwa rumah tanggaku akan jadi murni dengan persoalan-persoalan yang dijalani. Karena itu tekunlah, dengar suara Tuhan, berdoalah, minta pimpinannya. Karena itu Dr. Nancy ambil cincin ini, pasang di jari manis suami kekasih saudara. Saudara Dokter Glendi ambil cincin ini, pasang di jari manis istri kekasih saudara. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, keluarga, kedua belah pihak, orang tua, kedua mempelai yang terkasih, di tangan saya ada Alkitab menjadi pedoman hidup dalam suka duka perjalanan rumah tangga saudara. Bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkuasa memberi masukan-masukan yang positif untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan. Dan di sini juga ada surat nikah bahwa hari ini saudara Dr. Glendi dan saudara dari Dr. Nancy telah menerima pemberkatan perkawinan dalam jam ibadah ini. Ambillah, terimalah surat nikah ini untuk dipergunakan semestinya dalam menjalani rumah tangga. Tuhan memberkati. Ambil dulu. Mungkin orang tua dan jemaat Tuhan silakan duduk. Dr. Nancy dan Dr. Glendi akan menyatakan tanda terima kasih kepada kedua belah pihak orang tua. Dan saya memberi kesempatan untuk datang ke orang tua Dr. Nancy. Bunga.
persembahan keluarga. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita naikkan doa syukur kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan nyatakan syukur kita melalui pundi persembahan yang akan dijalankan, dan mengiringi persembahan kita lakukan besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus
persembahan pujian secara berturut-turut. Pertama, paduan suara Jemaat Biringkanaya. Kedua, paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Ketiga, paduan suara Mahanaim. Keempat, solo dari anak kekasih Gabriela Seril Kandau. Kelima, vokal grup Agape. Dan keenam, solo dari Ibu Arah. Dengan kasih dipersilakan secara berturut-turut. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan aku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Tuhan
Mahanaim. Sesudah itu bersiap anak kekasih Gabriela Seril Kandau.
tahu Ji. Mau nyanyi di mana? Nyanyi di sini atau nyanyi depan situ? Di sini aja. Sini saja. Ya.
Tes. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih-Nya besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih-Nya besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih-Nya besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Berkat-Nya melimpah, itu doaku. Yang berikut persembahan pujian dari keluarga Kandau. Dengan kasih disilahkan. Pujian dari keluarga Kando Lalisang, keluarga besar Kando Lalisang.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian yang telah disampaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita kembali teduhkan diri. Kita naikkan permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah Engkau tak henti-hentinya dalam kehidupan ini. Terlebih dalam perhimpunan anugerah-Mu di siang hari ini. Kami sungguh bersyukur atas waktu yang Engkau karuniakan. Kami boleh ada di pelataran-Mu bersama dengan saudara Dr. Glendy, dengan Dr. Nancy Pongsi Bidang, beserta dengan kedua belah pihak, orang tua dan keluarga besar. Kami boleh mempersembahkan pujian dan hidup kami. Kiranya semua yang telah kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan terus menjadi jalan berkat dalam kehidupan kami, terlebih untuk keluarga yang baru terbentuk hari ini. Melalui saudara terkasih kami Dr. Glendy dan saudara Dr. Nancy Pongsi Bidang. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah disampaikan, puji-pujian, kegembiraan yang telah dilantunkan, Tuhan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berharap
Terus Engkau uraikan firman-Mu itu dalam mata iman setiap kami, bahwa untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani hidup ini, kalau kami terus rindu akan suara-Mu, sangat suka perintah-Mu, menjadi pedoman hidup dalam sepanjang hidup ini, terlebih dalam rumah tangga yang terbentuk hari ini. Kiranya firman-Mu terus Engkau berkati untuk saudara terkasih kami Dr. Glendy dan saudari Dr. Nancy Pongsibidang, memulai perjalanan mereka di hari ini dalam rumah tangga. Karunia-Mu, biarlah Engkau senantiasa membimbing, menggembalakan kedua saudara anak kekasih kami. Biarlah bahagia mereka boleh nikmati dalam setiap keadaan hidup, terlebih dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang dokter. Tuhan bimbing, beri hikmat, peliharakan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan di rumah sakit dan juga dalam perjuangan kelengkapan-kelengkapannya sebagai seorang dokter yang baik. Berkati, biar semua itu boleh terwujud pada waktunya. Dan hari ini ya Tuhan, kami mohon dalam rumah tangga ini, biarlah kasih dan pemeliharaan-Mu tetap dialami. Sehingga dalam kehidupan mereka, walaupun banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi, tapi kami yakin mereka akan teguh karena mengikuti perintah-perintah dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, karuniakan kesetiaan, saling menolong dalam segala keadaan hidup, mengedepankan saling percaya, saling mencintai, karena cinta kasih menutupi banyak dosa. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk kedua belah pihak orang tua, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha kehidupan, beserta dengan sanak saudara mereka. Biarlah kiranya mereka semua boleh terberkati dalam menjalani hidup hari-hari depan. Biarlah kebahagiaan hari ini juga senantiasa mereka nikmati di hari-hari mendatang. Kami doakan seluruh rangkaian, baik pemberkatan perkawinan hari ini pun resepsi perkawinan Dr. Glendy dan Dr. Nancy Pongsibidang yang akan dilaksanakan sebentar malam di Hotel Dalton. Ya Tuhan, kami mohon seluruh undangan, dukungan, doa restu dari seluruh keluarga. Biarlah Tuhan nyatakan sebentar malam juga mereka boleh datang di Hotel Dalton dan mengalami kebahagiaan untuk duduk bersama dalam sukacita resepsi perkawinan dari saudara terkasih kami ini. Ya Bapa di sorga, harapan-harapan hidup keluarga baru terbentuk hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati senantiasa. Biarlah semua harapan hidup mereka suatu kelak tercapai. Seperti pencapaian hari ini, mereka boleh masuk rumah tangga karunia-Mu semata-mata karena anugerah Tuhan. Demikian juga yang kami harapkan. Tuhan terus berikan tuntunan kasih-Mu untuk Dr. Glendy dan Dr. Nancy Pongsibidang untuk menjalani hari-hari hidup mereka semakin setia satu dengan yang lain dalam segala keadaan hidup. Ketika mereka untung, mereka tahu bersyukur kepada-Mu. Tetapi ketika mereka mengalami kemalangan dalam hidup ini, mereka juga tahu datang tersungkur meminta pertolongan dan kekuatan dari-Mu saja. Bapa di sorga, banyak keluarga yang datang dari berbagai tempat memberi doa restu hari ini untuk saudara terkasih kami. Kiranya ketika mereka berencana untuk kembali, Tuhan lindungi dan sertai di jalan, tibahkan ke tempat tujuan, dan di sana pun Engkau menolong, memberkati dalam tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan pekerjaan dan rumah tangga. Ya Bapa di sorga, rangkaian resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan di Hotel Dalton nanti malam, ke dalam tangan-Mu kami serahkan terlebih. Kami mohon cuaca yang bersahabat. Biarlah kiranya semua rangkaian acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Maka penuhlah sukacita kami dan terus kami berbakti hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda syukur bagi yang diserahkan oleh keluarga besar dari Dr. Glendy dan Dr. Nancy Pongsibidang maupun jemaat Tuhan yang hadir.
Tuhan kuduskan apa yang telah diberikan, biar bermanfaat indah dalam pelayanan Tuhan. Berkat-Mu yang masih ada dalam keluarga yang baru ini, mereka akan cari berkat ke depan dan juga dalam rumah tangga, orang tua, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan terus berkati agar terus dinikmati dengan baik, dan semua berkat-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kami, kami boleh bertanggungjawabkan dalam penggunaannya. Karena itu arahkan hidup kami untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan beri hikmat agar mereka boleh mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu saja, dan boleh mendatangkan damai sejahtera penuh dalam hidup kami dan kebahagiaan. Lindungi dan sertai kami sekalian hari ini. Kedua pengantin, keluarga semua sebentar akan berbenah untuk menuju ke Hotel Dalton. Tuhan berkati semua kesiapan mereka memasuki sukacita resepsi perkawinan Dr. Glendy dan Dr. Nancy. Biarlah semua berjalan dengan baik dan menyempurnakan kebahagiaan kami semua. Semua yang telah melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, mari Tuhan kembalikan kekuatan kami untuk terus mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan dalam setiap keadaan, dalam suasana sukacita. Ya Bapa di sorga, lindungi dan sertai kami semua hari ini. Dengarkan dan ampunkan segala dosa kami, sempurnakan permohonan kami ini, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan pertolongan. Kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Dan kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang saya baca dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah, saya ulangi, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Demikian petunjuk hidup baru. Tuhan memberkati kita. Ku beroleh berkat, kita lakukan. Mempelai yang kekasih, jemaat Tuhan dan keluarga, pergilah dan teruslah dengarkan suara Tuhan supaya kebahagiaan berpihak pada kita. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Nyanyian syukur menutup akta liturgi pemberkatan pada siang hari ini. Warna hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, pemimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk. Kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga kepada Bapak Jemi Kandau SKM. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah dan baik dipercayakan kepada kami, keluarga. Saya perkenalkan, nama saya Jemi Kando. Kalau Glendi adalah ponakan saya. Bapaknya adalah kakak saya dari Manado. Kami berlima ada sekarang ini. Yang tertua dari Manado, Tumpaan, hadir juga. Yang kedua dari Palopo, ada hadir. Dan yang ketiga adalah kakak saya, adalah bapaknya Glendi. Saya keempat dari Manado dan ada juga adik saya yang kelima. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya panjatkan kepada Dia yang Maha Kuasa, pencipta halik langit dan bumi, yang kita sembah dan kita muliakan sepanjang siang dan malam. Hari ini kita boleh menyaksikan suatu kebesaran Tuhan yang telah ditunjukkan, yang telah dinyatakan buat keluarga kami. Keluarga besar Kando Lalisang dan keluarga besar Dalung Rero, di mana telah mempertemukan kedua anak kami, bahkan telah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, bahkan mungkin sudah dicatat dalam pencatatan sipil sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dan kami kedua keluarga besar ini merasa sangat terberkati, suatu waktu yang kita nanti-nantikan yang cukup lama. Kapan waktu Glendi di Manado, saya bilang, kapan kakak mau semua mengakhiri masa lajang. Bahkan dia merahasiakan calon istrinya ini. Dan puji Tuhan, dia dipertemukan memang oleh Tuhan sama profesi. Kedua-duanya adalah dokter. Kalau dokter Glendi adalah spesialis bedah, yang mungkin sekarang ini lagi ambil subspesialis ya, onkologi. Ya mungkin kalau dia selesai akan dipersiapkan kemungkinan di Rumah Sakit Umum Prof. Kando, Manado.
bersama dengan kekasih istri, ya sudah sah, Nancy Ponsi Bidang SPA, spesialis anak. Jadi kemungkinan orangnya khawatir karena mereka berdua adalah satu profesi. Paling mengerti sekali, karena so tahu kan mulai dari sekolah, koas, sudah dokter, bagaimana tuh jam malam, jam kerja. Jadi saya kira soalnya nak mau, orang Manado bilang soalnya nak mau ajar mereka berdua untuk melanjutkan keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi sebagai keluarga kami sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan janji pernikahan itu dipegang terus. Apa yang sudah diucapkan kedua anak kami ini dipegang terus. Karena janji pernikahan itu adalah kudus, sakral dari Tuhan. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kecuali maut. Ingat itu, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Bukan waktu Nancy cantik, Dr. Glendy masih cinta, setelah mungkin usia sudah lanjut atau lantas berkurang kasihnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi itu cinta dan kasih sayang itu dibawa terus sampai kalian menjadi kakek dan nenek. Sampai dimanapun Tuhan percayakan untuk hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Oleh dan sebab itu kami atas nama keluarga besar Kando Lalisang, kami secara pribadi adalah Kando Maramis, keluarga besar Dalung Rero, menyampaikan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh keluarga yang sudah menopang, menunjang sampai acaranya hari ini bisa diselenggarakan sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Dan tentunya mewakili kedua anak kami, Glendy dan Nancy, juga berterima kasih buat kakak-kakak, om, tante, saudara-saudara yang dari jauh, Manado, mungkin Jakarta, ada dari Kalimantan, dari luar daerah Sulawesi Selatan. Terima kasih yang sudah menghadiri acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan buat pemerintah mungkin yang sudah mencatat dalam catatan sipil, sehingga mereka sudah sah dalam satu persatuan atau persekutuan keluarga besar Kandau Dalung. Terima kasih juga kami sampaikan buat Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, yang hari ini yang terkasih Ibu Pendeta Abigail Tangke Rarung, maaf ya, Tangke Parung, Sarjana Teologia MM, Master Management, ya, bukan MTI. Terima kasih sudah memberkati kedua anak kami. Terima kasih juga buat majelis jemaat, para pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya lihat memang sangat baik dan indah sekali ini di sini. Maaf kalau kami di Manado adalah gereja Masehi Injili di Minahasa. Disebut kami pelayan khusus adalah penatua dan diaken. Kalau di sini, oh sama ya. Penatua dan diaken, dulu masih bilang syamas. Ya kan? Penatua diaken. Ya, terima kasih buat majelis jemaat, pemain keyboardis, kantoria,
yang sudah membawakan puji-pujian. Paduan suara Mahanaim kelompok 1, paduan suara Agape, dan paduan suara lainnya. Juga terima kasih buat operator LCD yang juga menunjang kita dalam persekutuan ibadah ini. Terima kasih buat kostor mungkin, ya, tidak lupa harus kami terima kasih kepada kostor. Kalau tidak ada kostor juga nyanek bisa jalan ini, karena dia yang mengatur ruangan ini. Dan terima kasih semua keluarga yang mungkin tidak bisa kami sebut satu demi satu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja, tahu apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah kita berikan, dan semuanya ini adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, atas nama kedua pengantin, kedua keluarga besar sebelah menyebelah, menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Jemi Kandau SKM yang sudah mewakili keluarga menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian akta liturgi pemberkatan nikah pada siang hari ini kepada kedua anak dan saudara terkasih Dr. Nancy dan Dr. Glenn. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga baru kedua anak dan saudara kekasih, juga kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga kami menyampaikan selamat. Terlebih khusus atas nama majelis dan sidang pemberkatan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM atas pelayanan pemberkatan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam sesi foto, kita masuk dalam doa syukur. Tadi pada saat kita masuk, kita sudah dibagi-bagikan berkat melalui keluarga, dan sebelum masuk dalam sesi foto, mohon kesediaan Bapak Pendeta Manase untuk memimpin kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ibadah pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kami, Dr. Glenn dan Dr. Nancy, sudah selesai dengan baik. Dan oleh keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan makanan dan air minum untuk kami semua, yang akan kami terima dengan ucapan syukur. Kami yakin akan menguatkan kami, kemudian kekuatan itu kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Juga kami selalu berdoa bagi mereka yang hidup dalam kekurangan karena berbagai sebab. Kami percaya Tuhan pedulikan mereka melalui orang-orang yang Tuhan pakai, bahkan juga kepada kami sekalian. Dan yang masih ada pada keluarga, kami yakin Tuhan tetap memberkati dan tetap hidup berkecukupan di hadapan-Mu. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, dan kami sambut makanan dan air minum yang telah disiapkan oleh keluarga dengan mengucap syukur kepada sumber kebaikan, sumber berkat, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Deran dan STH yang sudah memimpin kita dalam doa syukur. Untuk kita ketahui bersama, untuk catatan sipil, sepertinya nanti pada saat mereka di Morowali, ya di Morowali, karena sekarang itu pencatatan sipil sesuai KTP.
Jadi karena Dokter Nancy bertugas di Morowali, jadi nanti di Morowali baru catatan sipil. Kita masuk dalam sesi foto. Pertama pengantin dan pelayan firman. Minta tolong silakan Adek. Pengantin, kedua pengantin di depan bersama pelayan firman, kemudian bersama majelis, dan sesudah itu bersama dengan keluarga. Bunga-bunga tangan, mana bunganya ya? Harus KTP ya? Iya. Nanti keluarga nanti yang itu. Iya, dengan pelayan firman, sesudah itu majelis, baru dengan keluarga. Oh ya. Sesudah majelis, pengantin bersama Profesor Dr. Daniel sampai payung. Setelah dengan majelis. Iya, pengantin dulu, kemudian siap-siap majelis, sesudah itu bersama Bapak Prof. Siap-siap majelis ya. Tidak ada. Majelis. Iya, Pak. Enak teman ini. Terbaru. Jangan di sini semua. Di sana sebagian. Dibawa pengantinnya. Iya, supaya jangan ngantuk. pengantin bersama kedua pendeta. Setelah ini bersama Bapak Prof. Nggak ada keluar. Iya, makasih bersama Bapak Prof. Apa? Mananya? Iya. Mananya itu? Iya. Setelah ini kedua orang tua siap-siap. Kedua orang tua siap-siap. Oh, biasa fotografernya aja yang iya. Belakangan itu. Iya, kedua orang tua. Halo, kedua orang tua. Ya, cepat-cepat ya. Iya, kedua orang tua. Oke, makasih.
Iya. Selamat, Prof. Iya, kedua orang tua. Setelah kedua orang tuanya Nancy dulu. Itu tolong. Kasih di situ. Iya. Setelah ini orang tuanya Nancy, setelah itu orang tuanya Glenn, baru bersama saudara. Iya, setelah ini orang tuanya Nancy dulu, ya. Setelah ini orang tuanya Nancy, ya, orang tuanya Nancy dulu, gantian, orang tuanya Nancy, baru masuk saudaranya Nancy. Setelah ini masuk saudaranya Nancy. Iya, setelah ini masuk saudaranya Nancy, siap-siap, Elpis, siap-siap, ya. Ya, setelah ini masuk saudaranya Nancy. Ya, masuk saudaranya Nancy, baru orang tuanya Glendy. Saudaranya Nancy masuk, bergabung. Iya.